Untuk materi selanjutnya yaitu cinta menjadi pendidik. Mengajar bukan cuma sekedar menyampaikan pelajaran, mengatur kelas, dan memberikan nilai, tapi juga mengajar adalah membimbing dengan penuh cinta memahami siswa sebagai individu dan menumbuhkan mereka menjadi versi terbaik dari dirinya. Next slide. Slide kedua yaitu tantangan mengajar dengan cinta. Pertama adalah konsep emotional labor atau kerja emosional. Sebagai guru, kita tidak hanya harus berpikir dan bertindak profesional, tapi juga harus menunjukkan emosi yang sesuai. Contohnya kayak sabar, rahmah, dan peduli. Meskipun mungkin kita sedang lelah atau punya masalah pribadi. Tantangan kedua adalah adanya konflik antara nilai pribadi dan kebijakan sekolah. Kadang apa yang kita yakini sebagai hal terbaik buat murid itu bertentangan dengan aturan yang harus kita jelaskan atau harus kita jalankan. Yang ketiga yaitu menurut Binesh, tahun 2012 mengajar dengan cinta membutuhkan energi emosional yang tinggi. Ini bukan pekerjaan ringan, tapi inilah yang membuat profesi ini menjadi mulia. Next slide. Yang ketiga yaitu komponen cinta dan mengajar. Cinta dalam mengajar tidak hanya sekedar perasaan, ia terdiri dari komponen-komponen penting yang secara sadar perlu kita kembangkan. Yang pertama ada empati dan ulas asih, yaitu kemampuan memahami perasaan dan kesulitan siswanya. Terus yang kedua ada kebaikan dan kepekaan, menunjukkan kasih melalui tindakan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. Yang ketiga ada komitmen dan ketulusan, artinya kesungguhan dalam mengajar dengan giat dan tulus, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Yang keempat ada kedekatan dan kepercayaan. Itu artinya membangun hubungan yang aman antara guru sama siswanya. Terus yang kelima ada kesabaran. Jadi si gurunya itu kayak tidak mudah tersinggung dan memberi ruang bagi siswa untuk tumbuh dari kesalahan. Nah, tanpa komponen-komponen ini, pengajaran kita bisa berasa kaku dan tidak bermakna. Next slide. Ada proses internalisasi cinta. Agar bisa benar-benar mengajar dengan cinta, kita tuh harus melalui proses internalisasi, proses menanamkan cinta itu ke dalam diri kita sendiri. Nah, pertama melalui refleksi diri. Kita bisa tanyain ke diri kita, kenapa saya mengajar, apa pengalaman pribadi saya yang membentuk saya sebagai guru. Dengan merenung, kita bisa mengenali nilai-nilai yang penting bagi kita. Terus yang kedua, ada pelatihan profesional. Kita terus belajar dan berkembang, bukan hanya dalam akademik, tapi juga dalam membangun hubungan yang manusiawi dengan siswa. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen untuk hadir sepenuhnya dalam kelas, untuk tidak menyerah ketika keadaan sulit, dan untuk tetap menjadi guru yang peduli. Next slide. Ada kemahiran bahasa dan efektivitas mengajar. Nah, bagi kita yang mengajar bahasa, kemahiran linguistik bukan cuma sekedar keahlian teknis, tapi itu juga alat untuk menghubungkan diri dengan siswa, menyampaikan makna, dan menjadi panutan. Nah, ada tiga peran penting. Yang pertama yaitu kompetensi linguistik untuk menyampaikan materi dengan jelas dan akurat.
Yang kedua ada interaksi kelas. Membangun komunikasi dua arah yang menyenangkan dan mendukung partisipasi siswa. Yang ketiga ada role model bahasa. Kita menjadi contoh penggunaan bahasa Inggris sehari-hari, bagaimana berbicara dengan sopan, percaya diri, dan benar. Next slide. Next ada penerapan nilai cinta dalam mengajar. Di sini itu muncul pertanyaan bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai cinta dalam praktik sehari-hari. Nah, yang pertama, mengajar itu menyenangkan. Gunakan strategi yang individual sama kreatif, gunakan strategi yang individual dan kreatif, terus kenali juga keunikan siswa dan buat mereka merasa dihargai. Yang kedua, pendekatan blended learning. Jadi, gabungkan pembelajaran tatap muka dengan teknologi digital. Ini juga membantu menjangkau siswa dengan gaya belajar berbeda. Yang ketiga itu hasil positif. Penelitian menunjukkan bahwa ketika guru mengajar dengan cinta dan strategi yang tepat, hasil belajar siswanya meningkat. Next slide. Selanjutnya ada kreativitas dalam mengajar. Cinta juga bisa kita tunjukin lewat kreativitas. Salah satu caranya adalah melalui permainan. Nah, di sini ada 3 poin permainan. Yang pertama itu spelling games. Ini bisa meningkatkan daya ingat dan memperkaya kosakata siswa. Terus ada kelas interaktif, membuat kelas hidup dan menyenangkan. Lalu ada kepercayaan diri. Permainan mendorong siswa untuk aktif, berani berbicara, dan merasa bahwa belajar itu menyenangkan, bukan menegangkan. Mengajar dengan cara yang kreatif juga merupakan bentuk kasih sayang karena kita berusaha menciptakan pengalaman belajar terbaik buat siswanya. Next slide. Materi yang terakhir yaitu pengembangan kecerdasan linguistik siswa. Jadi setiap siswa itu unik. Mereka punya gaya belajarnya yang berbeda. Yang pertama ada siswa yang gaya belajarnya itu pakai visual. Belajar dari gambar, warna, sama grafik. Ada juga auditori yang menyerap informasi melalui suara. Ada juga siswa yang belajar menggunakan gaya kinestetik atau belajar dengan bergerak dan menyentuh. Lalu ada read atau write. Ini artinya siswanya mereka punya gaya belajar yang suka membaca dan menulis. Jadi sebagai guru, kita perlu menerapkan strategi inklusif supaya semua tipe belajar ini terfasilitasi. Contoh penerapannya adalah misalnya untuk write, itu bisa menulis jurnal harian atau untuk visual dan auditori itu bisa membuat vlog pembelajaran. Ini membantu siswa mengekspresikan diri sesuai gaya belajarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.